Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang perang salib. Sebelum ke pembahasan, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Arisa Sindiana. Yang kedua, Hesti Majidatun Najihah. Yang ketiga, Amalia Hamidah. Selanjutnya langsung ke pembahasan. Sekilas tentang perang salib. Perang salib dimulai pada tahun 1095. Pada 50 tahun pertama, pasukan salib berhasil mendominasi peperangan. Kekuatan kaum muslim porak-poranda. Sebagian jantung negeri Islam seperti Syria dan Palestina ditaklukkan. Pasukan salib yang memasuki Yerusalem tahun 1099 kemudian melakukan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk kota suci itu. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya perang salib. Penyebab terjadinya perang salib ada 4. Yang pertama, adanya desakan dinasti Seljuk terhadap posisi dan kedudukan kekuasaan Bizantium Timur di Syam dan Bizantium Barat di Asia Kecil. Yang kedua, pengambilan Spanyol yang dikuasai oleh dinasti Umayyah. Yang ketiga, posisi para pedagang Eropa yang mulai terancam. Dan yang keempat, fitnah yang dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu pemicu timbulnya perang salib. Pemicu timbulnya perang salib ada 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor agama. Semua berawal ketika dinasti Turki Seljuk berhasil menggantikan kekuasaan Khalifah Fatimiyah di wilayah Yerusalem. Sebagai pemimpin baru itu, dinasti Turki Seljuk mulai menerapkan kebijakan baru yang oleh umat Kristiani dari Eropa sangat membatasi kebebasan beribadah mereka. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial yang ikut membantu terjadinya perang salib terlihat dari banyaknya relawan yang turut serta dalam perang. Banyak di antara para relawan yang ikut perang salib berasal dari kalangan kaum jelata yang tidak memiliki status terpandang di tempat asalnya, bahkan tidak memiliki pekerjaan. Yang ketiga, faktor politik. Kekalahan Bizantium pada tahun 1071 oleh dinasti Turki Seljuk telah membuat kerajaan itu kehilangan wilayah kekuasaan di Asia Kecil. Selanjutnya yaitu serangan perang salib pertama yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Hesti Majidatun Najihah. Kepadanya kami persilahkan. Pada tahun 1096, serangan salib pertama. Pasukan salib diberangkatkan untuk merebut Yerusalem. Pada 1099, pasukan di bawah Godwin von Bouillon merebut Yerusalem. Mereka mendirikan negara-negara boneka. Namun karena kelemahan Bizantium dan perpecahan di kalangan Muslim sendiri, negara-negara boneka ini berkembang sebagai negara-negara Latin yang feudalistis dan tirani, di mana seluruh penduduk Yahudi dan Muslim dihabiskan. Pada serangan salib kedua tahun 1145 sampai 1149, setelah masa damai di mana umat Kristen dan Muslim hidup berdampingan di tengah suci Yerusalem dengan tentara Islam yang dipimpin oleh Imad ad-Din Zaini merebut Aleppo dan Edessa. Kekalahan ini menyebabkan Paus Augustus III menyerukan perang salib lainnya pada tanggal 1 Maret tahun 1145. Perang salib baru ini didukung oleh berbagai perkhotbah tentara Prancis dan Jerman di bawah pimpin Raja Louis VII dan Konrad III. Berbaris ke Yerusalem pada tahun 1147, tetapi gagal mencapai keberhasilan besar. Pada tahun 1150, kedua pemimpin besar itu kembali ke negaranya dengan tangan kosong. Perang salib ketiga tahun 1189 sampai 1192. Perang salib ketiga ini juga dikenal sebagai perang salib para raja, karena pada perang salib ketiga ini merupakan suatu upaya para pemimpin Eropa untuk menyebut kembali tanah suci dari Saladin atau Salahuddin al-Ayyubi yang direbutkan pada tahun 1187. Dalam perang salib ketiga ini menghasilkan sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Zappo. Perang salib ketiga ini terjadi pada tahun 1189 sampai 1192. Serangan salib keempat
pada tahun 1202 sampai 1204. Perang Salib keempat merupakan suatu ekspedisi bersenjata dari Eropa Barat yang awalnya dimaksudkan untuk menaklukkan Yerusalem yang dikuasai kaum Muslim dengan cara invasi melalui Mesir. Sebaliknya, terjadi serangkaian peristiwa yang berujung pada penjarahan kota Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium yang mana dikendalikan kaum Kristen oleh tentara salib. Perang Salib keempat dipandang sebagai salah satu tindakan akhir dalam skisma besar antara Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Roma, serta merupakan suatu titik balik yang penting dalam kemunduran Kekaisaran Bizantium. Salib kelima pada tahun 1217 sampai 1221. Perang Salib kelima ini kurang lebih berlangsung selama 3 tahun. Pasukan Eropa masih mengusung semangat yang sama, yaitu merebut kembali wilayah Yerusalem dari tangan pasukan Muslim. Perang Salib ke-6 pada tahun 1228 sampai 1229. Perang Salib ke-6 berawal pada tahun 1228 sebagai suatu upaya untuk mendapatkan kembali Yerusalem. Perang ini dimulai setelah kegagalan Perang Salib kelima dan melibatkan sedikit sekali pertempuran yang sebenarnya. Perang Salib ke-6 ini dipimpin oleh Kaisar Jerman Friedrich dan dia berhasil merebut kembali Yerusalem. Tetapi 10 tahun kemudian Yerusalem berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin. Perang Salib ke-7 pada tahun 1248 sampai 1254. Perang Salib ke-7 merupakan suatu perang salib yang dipimpin oleh Louis IX dari Prancis dari tahun 1248 hingga 1254. Sekitar 800.000 bizat dibayarkan sebagai uang tebusan untuk Raja Louis. Ia dikalahkan dan ditangkap pasukan Mesir yang dipimpin oleh Sultan Ayyubiyah Turansah yang didukung kaum maklum dari Bari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.